ternyata muka orang itu mirip dengan muka kakeknya. Jadi mirip dengan dia. Muka tua sekali. Dan kakek itu seakan-akan kayak kesel dan marah gitu. Kenapa kamu tinggalkan kotak itu di sana? Kan sudah pesan daripada ibumu untuk kamu bawa. Kenapa kamu tinggalkan? Dia mau jawab tapi dia nggak bisa. Seperti kayak terkunci mulutnya. Tapi dia... Kita lanjutkan pembicaraan kita. Ya, cerita yang kemarin, ceritanya Mang Hari. Jadi setelah Hari pulang dari makam, tinggal di Bogor kembali seperti biasa dan menjalani kehidupan seperti normalnya. Hampir setiap hari di rumahnya ada pembacaan Yasin dan juga banyak warga yang datang karena keluarga Lindel ini sebenarnya cukup terkenal ya di daerah sekitar situ, Bogor, apalagi Bogor ya cukup terkenal karena dia selain seorang Belanda yang baik, si Lindel ini kepada warga, dan juga ibunya sangat disukai oleh para kaum ibu-ibu di sekitar situ dan juga warga sekitar situ. Jadi cukup terkenal. Bahkan yang datang setiap malam itu seperti kayak layaknya seorang itu ya orang utama daerah gitu yang meninggal, itu banyak sekali yang datang. Kadang-kadang malah nggak cukup tempatnya untuk orang-orang pengajian datang. Hari pun juga sama kakaknya bingung ya. Alhamdulillah juga dia merasakan meskipun merasakan sedih tapi juga bahagia juga. Jadi mereka sadar bahwa ternyata ibunya orang yang disukai oleh masyarakat setempat. Pembacaan ayat kursi dan ayat-ayat suci lainnya berlanjut di kediamannya sampai bahkan 40 harinya masih tidak pernah berhenti. Selalu penuh sesak dengan orang. Aneh juga ya kalau dipikir. Tapi ya demikianlah yang terjadi. Dan ini ceritanya Hari memang begitu. Terus pada suatu malam menjelang malam ke-40, malam setelah meninggalnya sang ibu, seperti biasa selesai pembacaan Al-Quran dan biasalah ya pemberian besek atau apa begitu kepada warga yang dekat yang dia tahu gitu ya. Dia kasih besek satu persatu, mereka sudah mulai pulang. Hanya tinggal beberapa orang saja, mungkin 4-5 orang yang ikut membantu membersihkan rumah. Pembantu tiba-tiba datang, si mboknya itu datang ke Hari, dia bilang gini, Mas, udah hampir selesai semua nih, udah pada pulang, tapi ada satu bapak-bapak yang duduk di depan ngerokok. Saya sendiri nggak kenal sama bapak itu ya, tapi kok kelihatannya mungkin perlu dikasih kopi lagi atau gimana, coba tolong coba lihat di sana deh Mas. Ya udah, katanya. Siapa ya? Mas Hari bilang. Mas Hari kenal siapa pemuka agama di daerah situ dan siapa yang diundang khusus untuk acara pengajian itu dia tahu. Waktu dia keluar, memang dilihat sekeliling, tinggal 2-3 orang di depan dan mereka juga siap untuk pulang juga. Pada bilang Assalamualaikum Kang Ari, kita pulang dulu ya gitu. Tinggal si bapak ini duduk ngadep ke arah taman ngerokok. Dilihat di sampingnya nggak ada bungkus rokok, tapi dia ngerokok seakan-akan ngerokok masih banyak aja gitu ya. Akhirnya dia datengin ke bapak itu. Pas dia mau datengin, nggak berapa jauh dari si bapak itu, dia lihat Hari stop dan dilihat, perhatikan bener-bener wajah bapak ini. Jadi agak gelap. Jadi di sisi yang agak gelap gitu, yang di sini tuh rame terang lampunya, yang sebelah kiri paling pojok sekali rumah itu agak gelap memang. Nah, si bapak itu duduk di situ senderan gitu di tiang. Dilihat, perhatikan, Hari kaget bukan main. Terus dia bilang, ya Allah. Dia bilang, yang benar, kata gitu. Dia deketin. Agak kira-kira berapa langkah deket si bapak itu. Si bapak itu menoleh, pelan sekali menoleh. Terus dia bilang, Assalamualaikum. Aden masih ingat saya? Gitu. Hari, jantungnya mau copot lagi. Astagfirullah, kata Hari. Kakinya kayak terpaku di tanah, tapi dia nggak sanggup. Mau ke depan nggak bisa, ke belakang kayak kaku gitu. Dia gemetaran,
Tapi dia nggak begitu, nggak gimana ya, dia nggak jatuh atau gimana, tapi dia hanya kaget aja. Sini duduk samping katanya. Abah ini sengaja datang untuk ikut baca Yasin. Hari seperti kayak terhipnotis, datang dan duduk di samping si bapak itu. Persis sekali waktu dulu. Siapakah bapak itu? Bapak itu adalah bapak-bapak tua yang di kereta Delman itu, ingat waktu dia dijemput oleh sebuah kereta yang dia disesatkan di alam jin, yang dibilang katanya dia mau anterin ke terminal itu. Itulah dia. Bapak itu sama, dan memang dia. Tapi setelah dari dekat sekali, Ari baru bisa lihat bahwa memang sudah tua bapak ini. Dari agak kejauhan seperti kayak bapak-bapak, tapi setelah dari dekat memang dia tua sekali orangnya. Terus bapak itu pegang tangan Hari. Jangan takut katanya. Nggak usah takut. Saya wujud di sini untuk bicara sama Aden. Hari diem aja, nggak bisa, seakan-akan kayak tersekat tenggorokannya, nggak bisa ngomong. Dia hanya ngeliat aja ke bapak itu, terus bilang gini, Den, Abah mau izin ya, Abah mau tinggal di rumah Den sini. Biar aja Abah tinggal di sini, di samping sini nih, samping rumah kan nggak ada orang yang bisa lihat. Aden juga nggak tahu kalau ada Abah di situ, tapi Abah akan tinggal di situ. Minta izin supaya Abah dibiarkan di sini. Dan terus Ari tiba-tiba bisa bicara. Bagaimana kok Abah bisa pindah ke sini? Dia bilang. Si Abah itu bilang, iya kan kita ini sama, Den. Saya sama Aden tuh sama. Kalau kita mau pindah ke satu tempat, ke tempat lain, itu kita nggak usah susah, kita bisa pindah dalam sekejap mata. Aden pun juga kalau mau begitu, kan sudah tahu kan. Nah begitu juga dengan Abah. Kenapa Abah khusus datang malam ini menghadiri pembacaan ayat suci dan juga di sini menunggu Aden? Abah mau bercerita sedikit. Oh gitu ya Bah. Ada apa gerangan Bah? Tapi begini Bah, Abah kalau tinggal di luar itu kan nggak ada tempat tidur, nggak ada apa. Saya nggak bisa menyediakan kamar di mana-mana karena semua udah penuh dengan barang-barang. Nggak usah takut, kata si Abah. Abah akan tinggal di sini. Hanya Aden yang tahu bahwa Abah di sini. Orang yang datang keluar, bahkan pembantu di sini pun tidak akan bisa lihat Abah ada di sini. Tapi hanya Aden yang tahu. Si Ari kayak bingung gitu ya. Terus Ari bercerita bahwa si Abah ini ternyata punya misi. Terus Abah ini bercerita lagi, bicara bahwa gini, Aden, sesuatu akan terjadi di rumah ini. Dan khususnya yang akan terjadi adalah ke Aden. Ada seseorang yang dekat dengan Bapak. Dia merencanakan sebuah hal yang tidak baik. Bahkan hal yang membahayakan kalian semua. Hanya Aden, Abah, dan Abah Anom yang ada di tubuh Aden yang bisa menghancurkan mereka. Jadi Abah minta izin untuk tinggal di sini, menjaga rumah ini, dan juga menjaga Aden dan seluruh keluarga di sini. Kotak yang Aden pegang ini sekarang serahkan aja ke Abah. Biar Abah pegang, karena Abah mau bersatu dengan Abah Anom. Nanti kalau sesuatu yang akan datang itu, nanti Abah akan muncul tiba-tiba sesuai dengan ketepatan waktu yang harusnya Abah keluar. Kami akan keluar ke dunia ini mewujudkan kembali
saya nanti Aden akan lihat wujud Abah Anom sebenarnya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami akan memerangi mereka sampai tuntas. Hanya saya minta izin saja agar bisa tinggal di sini. Hariannya menunduk aja. Baiklah, Abah. Kalau memang itu kehendak Abah dan untuk kebaikan kita, ya apa boleh buat. Tapi siapakah yang akan datang itu, Bah? Dan yang datang itu adalah yang merusak keluarga ini dan membinasakan ibumu yang tercinta. Ini adalah bawaan daripada wanita yang disunting oleh bapakmu. Ia akan datang ke rumah ini. Ketika ia akan datang bersama bapakmu, kamu tidak usah emosi, tidak usah keluarkan amarahmu, diamkan saja. Lihat saja apa yang dia lakukan di rumah ini. Setelah itu biarkan dia pergi. Karena setelah dia pergi, dia akan menanamkan jin jahat di rumah ini. Dan disitulah kita akan tampil ke dunia ini memerangi mereka. Gitu ya, Den. Ingat pesan Abah, gak usah emosi. Juga sebarkan kepada kakak-kakak semua bahwa tidak ada yang terjadi di sini. Jangan sebutkan tentang Abah yang ada di sini, biarkan saja. Mereka tidak akan bisa melihat Abah. Baiklah, sekarang Abah minta kotaknya. Ya sebentar ya Abah, ada di dalam kamar. Ya cepat ambil sini. Hari pun lari ke dalam, cari dan ketemulah. Kotaknya itu memang dia simpan ke depan lagi dan dia serahkan ke si Abah tua itu. Baik, Dan, terima kasih. Sekarang Aden bersih-bersih aja rumah. Abah biar di sini ngerokok, gak apa-apa. Pokoknya Abah sekarang sudah ada di sini dan semoga semuanya dapat berlalu dengan secepatnya, ya Den. Hari pun setuju dan dia ke belakang. Pembantunya waktu udah ketemu, siapa Mas yang di luar tadi? Oh, itu kan tamu dari kiai dari sebelah sana. Memang saya undang, nggak apa-apa kok. Dia mungkin masih ngerokok, paling sebentar lagi dia pulang. Oh ya udah kalau gitu. Soalnya saya nggak pernah kenal Den, nggak pernah kenal Mas katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Itulah. Dan malam hari itu selesai sembayangan, tidak terjadi apa-apa sampai kira-kira 2-3 hari kemudian. Jadi pada waktu setelah kejadian adanya si Abah itu datang ke rumah, Hari tidak pernah cerita kepada siapa-siapa. Dan ternyata memang 3 hari setelah, jadi ini hari ke-43 setelah meninggalnya si ibu itu, ini ayah tiba-tiba secara mendadak pulang. Secara mendadak pulang, yang paling mengagetkan, dia membawa seorang wanita. Masih muda, nggak terlalu tua ya, nggak terlalu muda juga dan nggak terlalu tua ya. Dia datang, mereka datang, nggak mengetuk nggak apa, langsung masuk. Tapi Hari sudah bisa lihat bahwa ada mobil ayahnya datang dan dilihat nggak bersama sopir, jadi yang bawa hanya ayahnya sendiri. Si bapak itu turun bersama seorang wanita, terus dia bilang kepada pembantu, bukakan pintu, tapi jangan bilang kalau ada aku di kamar. Aku mau kunci pintu. Siapa itu? Katanya. Siapa itu Mas? Katanya. Udah nggak usah tahu, pokoknya bukakan pintu terus kamu masuk aja ke kamar. Kalau bapak minta kopi kayak apa, buatkan seadanya tapi nggak usah nanya-nanya. Oke? Gitu. Ya udah deh. Siapa sih itu? Katanya si pembantunya nih saking keselnya gitu. Dia pertama memang dia udah nggak begitu suka sama si bapak, kelakuan bapak terhadap ibunya. Sampai ibunya meninggal dan bahkan setiap malam acara pembacaan ayat suci juga nggak pernah datang. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk datang bawa perempuan lagi. Anyway, si bapak itu datang, terus dia Hari cepat-cepat masuk kamar, dia kunci, terus dia dengarkan aja dari pintunya itu. Terus si ayah itu, si bapak itu
kedengaran seperti bicara kayak silakan duduk gitu. Enggak, aku pin lihat-lihat, kata dia. Dengar suara perempuan itu, aku pin lihat-lihat, boleh dong? Oh ya boleh gitu. Terus kata si Hari, sialan nih perempuan, ngapain pakai lihat-lihat. Tapi dia diam aja. Kalau dia ngetok kamar saya, mau aku buka pintu nih, mau tanya mau apa dia. Kedengaran mereka berdua jalan dari ruang tamu ke, terus dia kasih lihat seakan-akan nih kamar saya gini nih. Terus dia kasih lihat, bagus juga ya, kata dia. Dengar suara si perempuan itu. Tapi rumah tua ini ya. Iya rumah tua, tapi ini kuat, rumah kuat ini, bagus sekali ini. ada 2 tingkat loh sampai ke atas. Akhirnya mereka jalan-jalan. Ketika mereka mau mendekati kamar Hari udah siap di belakang pintu. Terus kedengeran suara ayahnya. Hari, itu kata bapaknya. Hari, gitu. Terus Hari seakan-akan kayak agak malas gitu jalannya. Dibukakan pintu. Ya ada apa? Kata Hari. Siapa ini? Kata Hari. Oh, kamu di rumah ya? Terus Hari nggak ngomong apa-apanya, menatap dengan tajam ke arah ayahnya dan ke arah wanita itu. Wanita itu seakan kayak nggak ada rasa risih atau gimana, menatap aja dengan angkuhnya ke arah Hari. Terus dia bilang, oh ini yang namanya Hari. Iya, ini yang namanya Hari, kata si ayah. Hari di situ sebetulnya sudah mulai, emosinya sudah mulai tinggi. Kalau kita lihat tangannya itu udah mulai kepal gitu. Cuman nggak kelihatan kan, cuman di bawah aja gitu tangannya udah kenceng banget kepala. Pingin dia pukul nih perempuan ini, terus dia usir perempuan ini. Cuman dia ingat pesan si Abah, jangan berbuat apa-apa, diamkan saja apa yang mereka akan kerjakan, diamkan aja. Terus Hari bilang, ya udah ada apa? Kalau nggak ada apa-apa, Hari mau masuk. Ayahnya hanya kayak tersenyum sinis. Gitu. Hari tutup jebret, kunci krek gitu. Terus kedengaran dari luar si perempuannya bilang, sombong ya anakmu ya. Dalam hati Hari, kurang ajar nih, sundel satu, kata si Hari. Terus kedengaran ke belakang. Terus dia dengar mereka naik tangga dan dia lihat kamar atas. Berarti dia melihat kamar kakaknya dan yang lainnya. Kurang ajar nih perempuan, nggak dikenal sama siapa-siapa, tiba-tiba dibawa sampai kamar ke atas. Hari diam aja. Terus Hari nggak berapa lama kemudian mereka nggak minum, nggak apa, cuma duduk sebentar terus pergi. Kedengaran kendaraan keluar, wurung. Saya dia ngintip, Hari pelan-pelan dia ngintip keluar. Oh ya udah nggak ada. Terus panggil mboknya, mbok, ngapain tadi dia ke belakang? Tahu tuh, kata si mbok, ngapain bawa orang perempuan ke dalam rumah sini? Ih, belum juga setahun, belum juga 6 bulan udah bawa perempuan ke rumah, gimana sih Mas Hari? Katanya. Udahlah Pok, sabar aja, sabar ya, sabar aja, nggak ada apa-apa, udah sabar aja, nggak usah cerita ke kakak-kakak ya, nanti keributan ini, biar aja saya menghandle ini. Ada aja, kata si pembantu. Ya udah Mbak, belakang aja ya. Si mboknya ke belakang. Hari bingung siapa perempuan ini, tapi dia juga selalu ingat bahwa si Abah bilang jangan melakukan apa-apa. Kira-kira menjelang maghrib, Hari udah ngambil air wudhu mau sholat maghrib. Itu pintunya diketok pintunya pelan sekali. Assalamualaikum. Dari luar kedengaran suara. Hari dia macam kaget Hari kan. Hari, tolong buka pintu, ini Abah, katanya. Oh, Abah datang, dia bilang. Dibuka pelan-pelan. Abah betul berdiri di sana. Si Abah, masuk Bah. Masuklah dia. Di sini antara Hari dan Abah sudah tidak ada merasa ketakutan sama sekali. Seakan-akan Hari itu udah kenal dekat sama si Abah gitu. Entah memang dibuat suasana demikian oleh si Abah, tapi Hari itu rileks sekali. Dan lihat kiri kanan, pembantunya juga nggak ada sih. Terus gitu dia tutup pintu, nggak usah takut, kita ngomong bebas saja, katanya. Si mbok belakang nggak akan dengar
Dan Hari ngomong sama saya, "Gak usah takut, ayo kita ngomong." Terus akhirnya mereka, Hari lihat kiri kanan, di mana bahaya duduknya. "Kita duduk di sini saja, di sejadah," katanya. Terus akhirnya mereka duduklah bersila satu sama lain, saling menghadap. "Gimana Bah?" katanya. "Hari tahu siapa yang datang tadi. Itulah sosok perempuan yang Abah cerita. Jadi mereka memang sudah berani menongolkan wajah dan tubuh mereka di rumah ini. Berarti mereka siap perang. Dan wanita itu memang sengaja untuk mengambil alih rumah ini dan seluruh harta dari bapakmu. Semoga sebelum terlambat kita bisa menghalau mereka. Kita lihat saja nanti." Aduh Bah, kok jadi begini ya, siapa itu, kurang ajar bener Bah. Tadi saya hampir saya pukul perempuan. Jangan, Abah sudah bilang, jangan lakukan apa-apa yang mencurigakan. Biarkan aja dulu. Biarkan ini Abah yang melakukan. Jadi Abah yang melakukan, kamu tidak tahu bahwa yang nanti berperang adalah Abah dan Pak Hanom. Diam saja. Nanti malam, sore ini kamu gak ada acara kan, kamu di rumah saja sampai nanti jam 12. Kalau Abah sudah ketok pintu, kamu persilakan kami masuk. Abah akan bawa Abah Hanom. Abah Hanom akan keluar dari tubuhmu dan kamu akan lihat siapakah wujud Abah Hanom itu. Mohon yang sopan karena dia adalah ketua kita. Dia adalah yang paling sepuh di antara kita. Oh gitu ya Pak. Abah Hanom mau datang ya? Dia akan datang. Nah, tahu apa yang dilakukan oleh wanita itu? Dia menanamkan sesuatu di dekat ruang orang tuamu. Di bawah jendela orang tuamu dia tanam sesuatu. Nanti malam jam 12 benda itu akan wujud. Nah, sebelum dia wujud, saya dan Abah Hanom akan wujud dulu. Jadi Hari bercerita bahwa sore itu dia setelah berjumpa dengan sang Abah, hatinya penuh gundah. Dia antara dia bingung, tapi dia juga kesel juga, ingin membasmi siapa perempuan ini sebetulnya. Jadi pada waktu makan malam itu, Hari hanya makan seadanya aja. Dan dia bilang kepada si Mbok, istirahat aja malam ini, gak usah macam-macam. Kamu mau tiduran aja gak apa-apa. Saya mau ada satu kerjaan di kamar. Kalau saya mondar-mandir, biarin aja lah. Mbok silakan istirahat aja. Oh iya deh, makasih Mas Hari. Jam berlanjut dari jam ke jam, menit ke menit. Akhirnya pada kira-kira setengah 12 menuju jam 12, itu Hari merasakan seperti kayak ada angin datang. Zzz, gitu. Terus dia juga lihat di luar tiba-tiba hujan. Dan gak berapa lama kemudian juga tiba-tiba banyak geledek yang keluar. Jedar keluar. Padahal sore tadi agak mendung, tapi gak sepikiran seperti akan ada satu badai yang mau datang. Nih seperti seakan-akan ada badai. Terus dilihat keluar kamarnya si Mbok biasa aja tuh. Dia dengar ada suara radio di kamar Mbok. Oh berarti dia tiduran, tapi kok dia nggak kayak panik ya, cuman Hari aja nggak panik. Terus dilihat keluar ke jendela, memang betul itu kayak petir itu datang jedar gitu. Terus hujan udah mulai rintik di kacanya tuh, di kaca jendela tuh dilihat memang hujan udah mulai datang ke jendela, dikit gitu kan. Nah, belum lama dia sedang memperhatikan hujan, tiba-tiba pintunya terketuk. Assalamualaikum gitu. Hari baru ingat, Abah datang ya katanya. Terus dia lihat kiri kanan, dirapikan semuanya secara cepat aja gitu. Terus dia dibuka pelan-pelan, itu Abah di situ memang. Tapi di belakang Abah, dilihat ada suatu kayak sosok laki ya. Karena ruangan hall di depan tuh dia sengaja nggak nyalakan ya, hanya cuma lampu depan aja, ruang tamu. Di hall depan kamarnya agak gelap. Saya bilang, ya mangga tuh silakan masuk, kata si Hari.
Hari buka pintu, terus Abah tuh masuk. Terima kasih, kata si Abah. Nah waktu dia masuk, ini yang sosok yang belakang ini pun juga jalan pelan gitu. Tapi ketika dia jalan pelan tuh, Hari merasakan bau wangi, kayak wangi gitu nih orang. Tapi dilihat mukanya muka sedikit kayak apa ya, bukan orang Indonesia loh, dia bilang. Tampangnya kayak rada-rada ketimuran. Timur itu berarti agak India, Arab sana gitu. Tapi bukan orang Indonesia, dia bilang. Cuman agak tinggi orangnya, tinggi, besar gitu. Terus bajunya ini seperti di pundaknya nih kayak ada apa ya, kalau orang zaman dulu tuh kayak ada sayap gitu lah, bajunya tuh kayak dari besi gitu loh. Nah, terus di sini juga pernah lihat ini nggak, film-film Roma, tentara Roma itu kan bajunya kayak dari besi ya. Nah ini pun juga begitu, yang seingat Hari itu kayak besi-besi gitu loh, besi-besi. Tapi yang di sini kaku gitu. Mereka datang, kepalanya itu dia pakai seperti kayak sorban gitu, sorban yang putih ya, yang kayak orang-orang Arab pakai itu, kayak kiai-kiai pakai itu. Nah, terus dia duduk, mereka duduk di lantai. Terus Hari bilang, ngapunten ini ya, maaf, ini saya adanya ini, apakah mau duduk di meja atau kita duduk di bawah saja? Nggak, kata siapa, kita duduk di bawah saja. Ngomongnya kalem, lebih kalem daripada waktu si Abah tuh ketemu sama si Hari. Akhirnya Hari duduk di depannya, ikut bersila, menunduk, dan gak lama kemudian Abah seperti mendehem, kayak yang saya biasa dehem gitu ya. Terus dia ke samping, dia melakukan sembah, dia bilang ngapunten, dia bilang maaf, ini Hari. Orang itu hanya nunduk pelan. Saya sudah tahu, katanya. Sorry berat gitu kan. Dan ini adalah Abah Anom yang Abah ceritakan. Abah Anom lah yang berada di tubuh Aden. Inilah wujud aslinya. Seingat Hari, Abah Anom itu memang dia orang yang bukan tua, tetapi mukanya itu nggak terlalu tua. Justru si Abah ini kelihatan lebih tua daripada si Abah Anom. Abah Anom ini keren, gagah gitu loh, gagah sekali. Seingat dia kayak orang-orang Persia gitu. Janggutnya enak gitu dilihatnya tuh, kumis janggutnya tuh enak, dan mukanya juga teduh sekali. Bajunya tuh bagus sekali dilihat. Dia ingat bajunya tuh seperti kayak campuran besi dan velvet bludru ya. Bagus sekali deh. Pokoknya dia nggak bisa uraikan, tapi keren, gagah gitu. Dadanya tuh bidang, duduk aja, wah keren banget deh. Dia bilang, waduh Pak Ben, kalau bisa lihat orangnya, wujudnya tuh, kita tuh kayak jadi kayak orang-orang kecil di hadapan dia, saking gagahnya dia tuh. Terus dia bilang, dia mendehem si Abah Anom ini, baiklah begini, Den Hari. Dia manggilnya Den Hari. Ini saya ini siapa? Orang sekeren gini kok manggil saya Den. Gini Den, yang aslinya yang merusak keluargamu yang indah itu adalah dari seorang wanita. Seorang wanita ini telah merebut hati ayahmu, tapi dia menggunakan ilmu hitam. Dia ingin mengambil seluruh harta dari rumah ini, menghabiskannya, dan satu persatu kalian akan mati secara tragis. Demikian juga bapakmu. Maafkan atas kelakuan ayahmu, bukan dari dia. Ini asli dari wanita ini. Kelemahan daripada ayahmu adalah dia terlalu baik kepada siapapun juga. Ketika dia
ketemu dengan wanita ini dan memang dia baik dan wanita ini tahu sifat bapakmu, maka diambillah hatinya. Sekarang bapakmu sudah ikut kepada wanita itu tanpa sadar. Insya Allah setelah nanti kita berhasil memerangi peperangan ini, ayahmu akan kembali. Insya Allah, kita lihat saja nanti. Jadi Hari bingung, ya mana ya, kok jadi begini. Lalu apa yang akan terjadi, kata Hari. Begini, tadi siang waktu wanita itu datang, dia telah taruh anak buah daripada dukun itu di depan. Ini dukun adalah salah satu dukun yang sakti, dukun hitam sakti di daerah Jawa Timur. Nah, ini harus kita basmi. Sebentar lagi dia akan mewujud. Wujudnya dia itu bisa berubah-ubah antara seekor ular besar dan dia bisa berubah menjadi seekor anjing besar. Apa saja yang dia mau, dia akan berubah wujud. Tugas dia malam hari ini adalah sebutnya untuk membunuh Den. Jadi ini atas saran dari Bah agar saya keluar dan kita berdua akan memerangi mereka. Kalau saya lihat ukurannya tidak terlalu berbahaya. Malam hari ini saya minta Den Hari duduk di ruang depan, ambil air wudhu, Dan Hari sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, minta kepada Allah agar semoga diselamatkan dan semoga peperangan ini dapat berakhir dengan kemenangan di pihak kita. Setelah itu Aden duduk. Di tempat Aden sholat dan Aden duduk, kami akan lingkari dengan sesuatu di mana kekuatan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam lingkaran ini. Sampai kami selesai. Kalau belum, saya bilang belum selesai, Aden jangan keluar dari lingkaran itu. Tidak boleh keluar untuk kencing atau apapun juga. Di situ saja sampai saya bilang selesai atau Abah akan memberikan apa-apa. Kalau sudah, Aden baru bisa keluar. Paham ya, Den? Paham, Pak Nom, paham. Baik, sekarang sudah waktunya, sebentar lagi akan muncul. Abah sudah merasakan. Kamu cepat-cepat bersihkan tubuhmu, ambil air wudhu, siapkan sejadah, dan kita ke depan. Baik, saya tunggu di sini. Silakan. Akhirnya Hari ambil air wudhu, cepat-cepat dibersihkan sebersih mungkin tubuhnya. Dia ambil sejadah, dia ambil sarung, dia ke depan. Akhirnya mereka bertiga ke depan. Semenjak dari berangkat dari kamar menuju ke depan, itu Hari merasa lorong rumahnya itu baunya manis sekali. Baunya tuh tenang sekali. Hawanya tuh tenang sekali. Dia belum pernah merasakan rumahnya setenang ini. Entah karena ini efek daripada si Mbah Anom itu atau gimana, saya juga kurang tahu. Akhirnya mereka sampai ke ruang depan dan Hari langsung melakukan sholat 2 rakaat. Dan setelah sholat 2 rakaat, Hari pun duduk di atas sajadahnya bersila. Lalu Abah atas perintah Mbah Anom membacakan sebuah mantra dan melingkarkan lingkaran di luar area Hari duduk itu. Setelah itu mereka pun duduk berdua menghadap ke pintu luar. Jadi Abah Anom sebelah kanan, si Abah sebelah kiri, duduk bersila menghadap ke pintu depan. Pintu depan tertutup, tapi dia ngadap keluar. Sekarang kan dia ngadap keluar. Gak berapa lama kemudian, itu pintu depan itu gitu, kayak ada orang gerak kayak maksa pintu depan itu kan gede ya, tapi seperti kayak ada orang. Hari kaget, tapi Hari udah ingat pesannya, apapun yang terjadi jangan buat apa-apa, tetap di lingkaran. Itu Hari lihat Abah Anom tangannya ke atas, sebelah tangannya kanan ke atas. Dia lihat tangan kiri si Abah ke kiri yang di atas. Jadi si Abah Anom ke kanan ke atas, si Abah ke kiri. Jadi ada 2 tangan yang ke atas. Terus mereka berdiri. Akhirnya mereka buka pintunya. Di luar itu Hari inget itu kayak warnanya merah.
di luar rumah itu merah sekali. Nah, mereka keluar itu di luar seperti kayak petir aja saudara, hujan tambah berderas dan petir, jedor, hujan turun kira-kira berlangsung ada 10 menit itu. Hari udah duduk aja gimana apa yang harus saya lakukan, tapi perintah dia apapun terjadi jangan keluar dari lingkaran ini. Hari hanya bisa bersikir saja, jadi dia kepada Allah agar segera ini berlalu dan dimenangkan oleh pihaknya. Lama, 10 menit perasaan kayak 1 jam, jedor petir di mana-mana. Gak lama kemudian stop, hujan nggak ada, petir pun berhenti, dan dilihat di luar lampu luar tuh udah nyala lagi. Tadinya kan mati ya, nyala lagi. Yang pertama masuk adalah si Abah. Terus begitu si Abah Hanom, mukanya agak capek kelihatannya. Terus Abah Hanom bilang begini, sudah selesai. Ini baru tahap pertama pertempuran. Silahkan dan narik keluar. Akhirnya tangannya si Abah tuh, tangan Abah Hanom begini, dan Hari menyambut, ditarik keluar dari lingkaran itu. Terus Abah Hanom bilang semua sudah aman sekarang. Dia sudah pergi. Mungkin dia pergi, dia melaporkan kepada dukunnya atau apa, tapi dia sudah kalah. Tadi wujudnya yang keluar adalah wujud ular besar, ular berwarna hitam. Di kepalanya itu ada kayak maniknya, kayak ada permatanya gitu. Itu warnanya merah. Hari baru ingat waktu mereka keluar itu warna merah, mungkin itu keluar dari pancaran mahkota si ular itu. Dia sudah kalah dan dia lari terbirit-birit. Tapi Abah Hanom yakin ini akan terulang kembali. Jadi kalau seumpamanya besok atau kapan bapaknya datang, itu kelihatan lusuh atau apa, kamu sapa dia, kamu sapa baik-baik dan layani apa mau dia. Kalau dia mau makan, mau minum, layani aja, jangan dibentak, jangan apa. Ini saya yakin bapak sudah agak sadar sekarang, dan dia perasaannya Mbah Hanom sudah bisa merasakan bahwa bapak malam ini pengen pulang, tapi kayaknya kok dia malam ini tidak ada pulang. Perasaan saya besok dia akan pulang. Jadi kalau dia pulang, kamu temui dan kamu pelan-pelan memberikan nasihat dan kasih sayangmu pada bapakmu. Baiklah, kami akan pamit dulu. Kamu istirahat aja. Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada terjadi apa-apa. Ini semua udah kita pagari rumah ini dengan selamat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengalaman yang Hari bilang pengalaman yang tak terhingga malam itu. Dia mau cerita ke siapa juga nggak bisa karena memang ini rahasia dia sendiri. Jadi dia masuk ke kamar, terus dia sholat isya, terus dia bilang ada apa nih ya. Ya Allah, dia minta malam hari itu tuh dia berdoa terus sampai akhirnya dia tertidur, berdoa minta supaya perlindungan daripada Allah yang Maha Kuasa.